Penyerapan anggaran menjadi problem klasik di banyak daerah pada setiap penghujung tahun. Sistem kebut yang dikhawatirkan membuat realisasi tidak tepat sasaran menjadi kecemasan rutin di setiap tahun. Sebenarnya, apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penyerapan dan realisasi anggaran di daerah? Lalu apa saja evaluasi yang telah dilakukan demi menyongsong penyerapan anggaran di tahun 2022 agar menjadi lebih baik? Selamat datang dalam Lampung Economic Summit 2022, Sinergi Memacu Kebangkitan Ekonomi Lampung. Pada sesi pertama ini, saya Dominikus Widodo akan mendampingi para narasumber untuk membedah tema genjot belanja pemerintah daerah. Telah hadir bersama kita 3 pembicara dalam diskusi ini. Yang pertama, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Provinsi Lampung, Pak Bobi Irawan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Bobi. Yang kedua, Kepala Bidang Pelaksana Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Ibu Puji Supriyanti. Selamat pagi, Bu Puji. Yang ketiga, pengamat ekonomi Pak Asrian Hendri Caya. Selamat pagi, Pak. Sebelum masuk kepada acara inti, kali ini kita akan mendengarkan sambutan dari pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Pos, Bapak Iskandar Zulkarnain. Bapak Ibu yang kami hormati, pertumbuhan ekonomi Lampung dalam 2 tahun terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Ini disebabkan berbagai faktor pemicu pertumbuhan antara lain pertanian, peternakan, juga kebangkitan para petani kita sehingga pertumbuhan itu menjadi naik signifikan. Dengan begitu, Bapak Ibu yang kami hormati, angka kemiskinan di Provinsi Lampung menurun di atas angka nasional. Ini salah satu indikator bahwa Lampung hari ini adalah Lampung yang bermartabat, Lampung yang berjaya. Mudah-mudahan tahun 2022 ini Lampung akan lebih masif lagi pembangunannya, termasuk juga pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus ditekan. Lampung hari ini berbeda dengan Lampung 5 dan 10 tahun yang lalu. Lampung hari ini berbagai kegiatan perekonomian terpusat sehingga menjadi harapan bagi masa depan masyarakat Lampung sendiri dan untuk Indonesia umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan itu juga terkait dengan sinergi memacu kebangkitan ekonomi Lampung, kita tidak terlepas dari kinerja ekspor Provinsi Lampung, karena kita memiliki banyak sumber daya alam, begitu juga infrastruktur yang hari ini sangat luar biasa. Antara lain Lampung dilalui jalan tol Sumatera dan juga kita memiliki pelabuhan internasional, pelabuhan alam yang tidak kalah pentingnya dengan pelabuhan-pelabuhan internasional lainnya. Dengan begitu, mudah-mudahan tahun 2022 Lampung akan lebih baik lagi. Lampung Pos hari ini bersama para narasumber menggagas diskusi tentang bagaimana memacu ekonomi, pertumbuhan ekonomi di tahun 2002 lebih masif lagi. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Gubernur, juga para peserta. Mudah-mudahan diskusi dari pagi hingga sore dan siang nanti, maksud saya dari pagi, siang, dan sore ini dapat membuat rumusan dan masukan bagi provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung untuk mengukur bagaimana
kita nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung ini. Terima kasih Pak Iskandar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan proyeksi dari masing-masing pembicara. Dan dalam hal ini untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Pemprov Lampung tentunya bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat, kemudian juga dengan mendorong dan mobilisasi sinergi dengan kabupaten kota. Itu yang utamanya kita tetap memprioritaskan bagaimana faktor kesehatan masyarakat ini tetap terjaga. Jadi kita nggak mau lagi ada lompatan atau lonjakan-lonjakan gelombang ketiga dari COVID ini, dan kita harapkan di tahun 2022 ini tidak terjadi yang 2020 maupun 2021. Kita ingat kemarin di bulan Juni, bulan Agustus itu secara nasional kita menghadapi gelombang kedua yang jauh lebih besar pada saat di gelombang pertama 2021. Mudah-mudahan di 2022 tidak terjadi seperti itu. Dan ini memang sangat berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi kita. Karena pertumbuhan ekonomi itu tentunya merupakan cerminan dari apa pergerakan mobilisasi masyarakat dan transaksi ekonomi yang terjadi. Contoh kalau kemarin pandemi dikurangi, dibatasi misalnya orang ke pasar. Ya, ini berefek langsung kepada pertumbuhan ekonomi kita. Karena pergerakan masyarakat mau nggak mau kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonominya juga berkurang, dan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang seperti kita tahu memang akhirnya juga terpengaruh. Nah, kalau tadi kita itu saya bicara secara kondisi makroekonomi kita. Nah, sekarang bagaimana kaitannya tadi difokuskan kepada belanja pemerintah. Kalau kita melihat rencana APBD kita di tahun 2022, APBD itu terbagi dari beberapa segmen belanja, seperti belanja operasi, kemudian ada belanja modal, ada belanja tidak terduga, ada belanja transfer tentunya. Nah, belanja operasi ini menyangkut juga penunjang untuk kegiatan-kegiatan operasional pemerintahan. Di situ ada belanja barang dan jasa, ada belanja bunga dan seterusnya. Totalnya APBD yang sudah ditetapkan bersama DPRD untuk tahun 2022 itu 7 triliun sekian. Ya. Dari 7 triliun itu 4 triliun itu untuk belanja operasi. Ya, di situ ada tadi saya bilang ada belanja barang dan jasa, ada belanja gaji, ya, belanja pegawai, kemudian juga ada belanja bunga dan seterusnya. Belanja modal sekitar 1,4 triliun. Nah, bagaimana mempercepat serapan belanja? Nah, kalau kita melihat data juga, memang pola belanja ini seiring juga dengan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau kita bicara tadi dari belanjanya, pendapatan kita itu memang sekitar 45% sampai 50% adalah transfer dari pemerintah pusat, belanja bagi hasil dan seterusnya. Tetapi yang sisanya separuhnya itu adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini kita peroleh juga yang terbesar dari pajak. Kalau di Provinsi Lampung itu pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini kan kita himpun dari masyarakat. Ya, salah satu privilege-nya pemerintah kan menarik pajak dari masyarakat. Nah, yang terbesar di Lampung kendaraan bermotor. Dan pola masyarakat membayar pajak ini juga tadi kalau dibilang kenapa biasanya belanja ini di akhir tahun gitu. Tapi karena memang pola masyarakat juga untuk membayar pajak itu biasanya di triwulan 1 Januari sampai Maret ini boleh dikatakan rendah gitu. Ya, maupun orang beli kendaraan misalnya. Ya. BBNKB. Ya. Polanya memang enggak di awal tahun gitu. Nah, ini mungkin saya bilang tadi
ya tergantung juga dengan perilaku behaviornya masyarakat gitu. Ya mungkin masyarakat yang mau beli mobil misalnya, mau beli mobil baru, tentunya kan dia tunggu dulu. Nggak mungkin dia itu nunggu bulan Januari dia langsung beli gitu. Atau bulan 1. Ya beli itu di bulan Desember begitu banyak diskon. Ya Pak ya, atau misalnya kita belanja ke mall, bagaimana teman-teman kita di pelaku bisnis retail itu jor-joran itu di akhir tahun untuk diskon misalnya. Dan ini kan mempengaruhi perilaku belanja dari masyarakat. Akhirnya tadi saya bilang pendapatan kita pun mengikuti pola seperti itu. Sementara pembiayaan kita 50%-nya juga ditunjang oleh pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dari masyarakat. Nah ini kalau kita bicara pola, jadi perilaku anggaran kita juga terpengaruh dari perilaku masyarakat, perilaku belanjanya masyarakat. Nah selain itu, memang kita ada tata kelola dari pengelolaan anggaran kita. Alhamdulillah sudah sekian lama itu kita menyelesaikan perencanaan juga penetapan APBD itu selalu tepat waktu. Jadi sebelum berakhirnya tahun anggaran itu pasti sudah ditetapkan, sudah diperdakan. Proses-proses untuk legalitasnya, proses legalnya kepada misalnya untuk evaluasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan itu kita lakukan, dan itu dilakukan sebelum tahun berjalan. Artinya kalau tahun 2022 APBD kita itu selesai sudah proses-proses itu sebelum Januari. Jadi kita sudah ketok palu, pergub sudah dikeluarkan dan sebagainya. Ini proses upaya agar persoalan-persoalan administrasi tidak menghambat dari penggunaan anggaran, pemanfaatan anggaran itu ke depan. Berikutnya silakan Ibu Puji untuk menyampaikan pemaparannya. Pak, dimulai dari pertama bahwa administrasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Bobi juga sebenarnya sudah kita selesaikan di tahun sebelumnya, di mana alokasi dana di tahun 2022 ini terkait alokasi untuk Provinsi Lampung itu cukup besar, yaitu 29,43 triliun. Itu terdiri dari 21,07 triliun yang untuk alokasi TKDD di 16 Pemda dan 8,36 triliun yang dialokasikan melalui Kementerian Negara Lembaga. Artinya alokasi dana yang cukup besar ini memang sangat-sangat menuntut sangat-sangat tergantung kepada sinergi kita semuanya agar alokasi dana yang sudah diserahkan, yang sudah dialokasikan untuk Lampung ini nantinya memberikan manfaat untuk ekonomi Lampung. Nah, berbicara proyeksi tahun 2022, kita bisa menoleh ke belakang dulu ke 2021. Ini untuk kondisi ekonomi Lampung sangat-sangat patut untuk diapresiasi karena capaian realisasi serapan di tahun 2021 itu adalah 96,39%. Dan ini merupakan satu prestasi tertinggi capaian di 5 tahun terakhir. Dan ini juga saya perlu sampaikan juga bahwa di tahun 2021 ini dari 96,39% itu target tiap triwulan itu pun tercapai. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sebenarnya untuk kami di Dijen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dari pusat, perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, untuk pencapaian realisasi itu sebenarnya tiap triwulan itu ada Bapak. Jadi artinya kalau kita semuanya disiplin dalam pelaksanaan anggaran, itu pun akan merata. Di mana di tempat kami itu ada target-target tertentu seperti triwulan 1 maksimal penyerapan itu seharusnya 15% minimal. Triwulan 2 itu 40%, triwulan 3 60%, triwulan 4 90%. Dan ini sebenarnya sudah ditetapkan sejak lama. Yang artinya kalau kita semuanya disiplin dalam pelaksanaan anggaran, itu serapan-serapan akan tercapai secara maksimal.
Dan sebagai pengalaman tadi saya sampaikan di tahun 2021, setiap triwulan untuk Provinsi Lampung itu tercapai. Triwulan pertama itu dengan target 15%, untuk belanja di Provinsi Lampung tercapai di atas 15%. Triwulan kedua 40% pun itu tercapai 42%, dan triwulan 3 60% tercapai untuk Provinsi Lampung itu di atas 60%. Demikian pula sampai triwulan terakhir. Artinya tidak hanya melihat di endingnya, tetapi di tahun 2021 ini pun itu sudah sangat bagus. Jadi ke depannya dengan pengalaman tahun 2021 di mana kita masih kondisi pandemi COVID-19, masih ada di sekitar kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan ekonomi semakin meningkat, itu seharusnya pun sudah di tahun 2022 ini akan makin baik lagi. Berikutnya kepada Bang Asrian, silakan untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara percepatan realisasi anggaran ya dalam rangka memacu kebangkitan ekonomi, memang peran pemerintah itu cukup strategis ya, karena pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi ya, sebagai pelaku. Nah inilah yang didorong tadi untuk percepatan realisasi anggaran ini sebagai pelaku ekonomi. Nah sebagai pelaku ekonomi, kalau kita lihat di struktur perekonomian daerah itu pemerintah itu kontribusinya itu sekitar 7% ya, di 2020 itu 7,58%. Nah 2021 ini sampai dengan triwulan 3 itu 6,52% ya, kontribusi daripada pengeluaran pemerintah ya, government expenditure. Nah memang kita harapkan pengeluaran pemerintah ini walaupun tadi perannya di bawah 10% ya, tapi dia punya multiplier effect ya, dampak ganda gitu, karena pengeluaran pemerintah ini bisa mendorong konsumsi masyarakat yang memang peranan di dalam perekonomian itu paling dominan itu ya. Untuk Lampung ini 60% peran konsumsi masyarakat itu ya. Nah di samping juga dia bisa berperan untuk mendorong investasi ya, termasuk juga bisa mendorong ekspor impor, tentu saja dengan kebijakan fiskal anggaran ini. Nah itulah yang diharapkan dengan pengeluaran pemerintah dipercepat, artinya ada perputaran ekonomi yang lebih cepat gitu. Nah karena semakin cepat perputaran ekonomi itu dampak ekonominya semakin luas. Walaupun perputarannya besar, kalau lambat itu akan lebih pergerakan ekonominya itu akan lebih cepat kalau dia walaupun sedikit tapi frekuensinya tinggi. Nah ini percepatan realisasi anggaran ini adalah mempercepat frekuensi daripada aktivitas ekonomi ya. Nah itu diharapkan kenapa? Karena kita pasca pandemi ini kan ada pelambatan ya, ada penyekatan sehingga aktivitas ekonomi berkurang, terutama untuk aspek mobilitas yang berdampak langsung ya di sektor akomodasi, rumah makan gitu ya, transportasi. Nah itu yang sangat terdampak ya, termasuk industri sebenarnya, karena ada pembatasan jam kerja dan yang lain-lain. Nah itulah kenapa kita merasa penting untuk mendorong pemerintah melakukan percepatan di dalam realisasi anggaran. Demikian pemaparan proyeksi masing-masing pembicara pada sesi pertama ini. Setelah ini kita akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam Lampung Economic Summit 2022.